Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kerangka kerja kebijakan moneter yang beranggotakan saya Yesiana, NIM 1952310054, Tria Andi 1952310055, Alifah Nafi 1952310056. Kita lanjut ke materi yang pertama adalah konsep kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter dan siklus kegiatan ekonomi. Perkembangan ekonomi suatu negara tentu mengalami pasang surut atau siklus yang pada periode tertentu perekonomian tumbuh pesat dan pada periode lain tumbuh melambat. Untuk mengelola dan mempengaruhi perkembangan perekonomian agar dapat berlangsung dengan baik dan stabil, pemerintah atau otoritas moneter biasanya melakukan langkah-langkah yang dikenal dengan kebijakan ekonomi makro. Inti dari kebijakan tersebut pada dasarnya adalah pengelolaan sisi permintaan dan sisi penawaran suatu perekonomian agar mengarah pada kondisi keseimbangan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dalam kajian literatur dikenal dua jenis kebijakan moneter, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter dan kebijakan ekonomi makro lain. Keterkaitan kebijakan moneter dengan kebijakan makro lainnya yaitu A. Kebijakan moneter merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan-kebijakan makro pemerintah lainnya, seperti kebijakan fiskal, kebijakan ekonomi luar negeri, maupun kebijakan sektoral lainnya. B. Sebagai contoh, kebijakan moneter yang ekspansif memang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di satu sisi. Namun di sisi lainnya, kebijakan ini akan menyebabkan kenaikan harga-harga atau inflasi. Yang C. Kebijakan moneter ketat yang ditempuh untuk tujuan menurunkan tingkat inflasi akan memberi dampak negatif pada sektor real dalam meningkatkan produksinya. Dalam kasus ini, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro lainnya agar produksi tetap dapat ditingkatkan. Yang ketiga, kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka. Dalam suatu sistem perekonomian, salah satu cara untuk mengendalikan keseimbangan ekonomi adalah melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan suatu usaha pemerintah dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kebijakan moneter pada dasarnya adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga kestabilan ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kebijakan moneter di Indonesia fokus pada inflasi. Sekalipun demikian, aspek pertumbuhan tetap menjadi perhatian. Dengan ekonomi yang terbuka, kebijakan moneter juga berimplikasi pada nilai tukar atau exchange rates. Karena itu, kebijakan moneter atau menurunkan BI rate berimplikasi tidak saja pada inflasi, tetapi juga pada pertumbuhan dan nilai tukar. B. Kerangka kebijakan moneter. Kerangka kebijakan moneter terdiri atas 4. Yang pertama, kerangka strategis kebijakan moneter. Kedua, mekanisme transmisi kebijakan moneter. Yang ketiga, kerangka operasional kebijakan moneter. Yang keempat, penentuan respon kebijakan moneter atau rules versus duration. Yang pertama, kerangka strategis kebijakan moneter adalah bahwa tujuan kebijakan yang ingin dicapai baik oleh kebijakan moneter maupun kebijakan makro pada umumnya adalah pencapaian stabilitas ekonomi makro. Yang kedua, mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah pengaruh kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi real atau secara singkat disebut mekanisme transmisi kebijakan moneter. Kerangka operasional kebijakan moneter adalah pada umumnya kerangka kebijakan moneter terdiri dari instrumen, sasaran operasional, sasaran antara, dan sasaran akhir.
Sasaran antara diperlukan karena untuk mencapai sasaran akhir yang ditetapkan, terdapat tempat, waktu antara pelaksanaan kebijakan dan hasil pencapaian sasaran akhir. Yang keempat, penentuan respon kebijakan moneter atau rules versus direction. Pada dasarnya alternatif penentuan respon kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menggunakan rules atau dengan menggunakan direction. Kerangka strategis kebijakan moneter atau strategi pelaksanaan kebijakan moneter tersebut antara lain exchange rate targeting atau penerapan nilai tukar, yang kedua monetary targeting, penargetan besaran moneter, yang ketiga inflation targeting atau penargetan inflasi, yang keempat implicit but not explicit answer and strategy. Yang kedua mekanisme transmisi kebijakan moneter. Terdapat ada persamaan MV sama dengan PT, di mana jumlah uang beredar atau M dikalikan dengan tingkat perputaran uang atau income velocity atau V sama dengan jumlah output atau transaksi ekonomi output real atau T dikalikan dengan tingkat harga atau P. Dengan kata lain, dalam keseimbangan jumlah uang beredar yang 19 digunakan dalam seluruh kegiatan transaksi ekonomi atau MV sama dengan jumlah output yang dihitung dengan harga yang berlaku yang diterapkan oleh PT. Pada umumnya juga dapat terjadi melalui 5 jalur, yaitu direct monetary channel atau jalur moneter langsung interest rate channel atau jalur suku bunga, atau exchange rate channel atau jalur nilai tukar, atau jalur harga aset, dan jalur kredit dan ekspektasi dalam praktek. Transaksi kebijakan moneter masing-masing negara berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung pada perbedaan struktur perekonomian, perkembangan pasar keuangan, dan sistem nilai tukar yang dianut. Kerangka operasional kebijakan moneter. Yang pertama, money growth atau pertumbuhan uang beredar. Rules ini merupakan pembagian rules yang dilakukan oleh Friedman dan menyertakan mekanisme feedback umpan balik dalam melakukan koreksi secara tertutup terhadap kesalahan yang terjadi pada masa lalu. Yang kedua, interest rate suku bunga atau rules ini juga menyatakan mekanisme feedback, yaitu bahwa bank sentral menggunakan suku bunga dengan mendasarkan pada investasi perekonomian inflasi atau output terhadap tingkat yang ditargetkan. C. Kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama, kebijakan moneter pre-krisis ekonomi tahun 1997. Dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode tahun 1945 sampai 1952. Kebijakan moneternya antara lain yang pertama, BNI dan BRI sebagai bank sirkulasi ori yang menggantikan peran uang Hindia Belanda dan Jepang. Yang kedua, ori ditarik diganti dengan uang di Javas Bank yang ditunjuk sebagai bank sirkulasi. Yang ketiga, The Javas Bank ditetapkan sebagai bank sentral pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, tindakan moneter centering pada tahun 1950 oleh Gunting Syafruddin. Periode yang kedua, tahun 1953 sampai 1967. Kebijakan moneternya, yang pertama, Bank Indonesia sebagai bank sirkulasi menerbitkan mata uang baru, yaitu rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Yang kedua, dibentuk Dewan Moneter, Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, dan Gubernur Bank Indonesia. Yang ketiga, Bank Indonesia juga sebagai bank komersial dengan memberi kredit kepada swasta, pemerintah, yayasan, dan lain-lain. Periode yang ketiga, tahun 1968 sampai 1972. Periode ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode stabilitas dan rehabilitasi ekonomi. Yang kedua, periode pertumbuhan ekonomi dengan hasil minyak. Yang ketiga, periode deregulasi dan debirokratisasi dan liberalisasi ekonomi.
Yang kedua, kebijakan moneter periode pasca krisis ekonomi tahun 1997. Kebijakan moneternya antara lain: 1. Pengendalian jumlah uang beredar melalui sasaran operasional uang primer yang ditetapkan sesuai dengan program yang disepakati antara pemerintah dan IMF. Yang kedua, suku bunga diturunkan setelah nilai tukar rupiah stabil dan tekanan inflasi terkendali. Yang ketiga, tugas BI menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 ada 3 tugas pokok. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi sistem perbankan. Yang ketiga, kebijakan moneter dengan sasaran kestabilan harga. Tujuan dari Bank Indonesia yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi dan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang keempat, kebijakan moneter pada periode pasca krisis keuangan global tahun 2008-2009. Bank sentral diharapkan semakin memperkuat stabilitas sistem keuangan untuk memastikan perekonomian berada dalam kondisi stabil, baik dari sisi makroekonomi maupun sektor keuangan. Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi Flexible Inflation Targeting Framework dengan memperkuat dalam menjaga stabilitas harga dan turut mendukung stabilitas sistem keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.